rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa barik lana fi 'ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan da'ima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma tahhir qulubana, Allahumma tahhir qulubana, Allahumma tahhir qulubana, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian fikih mazhab Syafi'i dari kitab Matan Abi Syuja' atau kitab At-Taqrib. Dan sudah kita bahas sampai pada bagian akhir dari kitab fikih, yaitu tentang hukuman had. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kitabul Hududi, kitab tentang hukuman-hukuman had. Wazani, orang yang berzina itu ala darbaini, ada dua macam. Yang pertama muhsanun, orang yang sudah muhsan, sudah menikah. Yang kedua wa ghairu muhsan, dan orang yang belum muhsan, belum menikah. Fal muhsan, maka yang sudah muhsan kalau berzina, hadduhu, hukuman hadnya adalah ar-rajm, dirajam. Jadi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita akan membahas pada pertemuan kali ini tentang hukuman-hukuman had. Hukuman had itu adalah hukuman yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada kemaksiatan yang hukumannya sudah ditetapkan oleh Nabi atau oleh Allah, itu disebut hukuman had. Kalau belum ditetapkan hukumannya oleh Allah dan Rasulullah, maka disebut dengan hukuman ta'zir. Nah, kita akan membahas hukuman had. Hukuman had ada berapa macam? Para ulama mengatakan hukuman had itu ada 6 macam. 1. Hukuman had untuk orang yang murtad, yaitu dibunuh. Yang kedua, hukuman had untuk orang yang mengumpas di tengah jalan, merampas harta orang di tengah jalan. Yang ketiga, hukuman had untuk orang berzina, yang akan kita bahas sekarang ini. Yang keempat, hukuman had untuk pencuri, dipotong tangannya. Yang kelima, hukuman had untuk orang yang menuduh berzina orang lain, dicambuk 80 kali. Yang keenam, hukuman had apabila seseorang minum minuman keras, itu dicambuk 40 kali. Nah, hukuman had itu yang melakukan bukan kita sebagai rakyat, tetapi pemerintah. Sehingga yang wajib menegakkan di sini di Indonesia adalah Bapak Presiden kita, Bapak siapa? Pak Jokowi. Pak Jokowi itulah yang berhak menetapkan hukuman had untuk negara Indonesia karena dia sekarang sebagai presidennya. Maka kalau tidak ditegakkan hukuman had, ya dosa ditanggung oleh Bapak Jokowi, bukan oleh kita sebagai rakyat. Kenapa? Rakyat tidak boleh menegakkan. Kenapa rakyat tidak boleh menegakkan hukuman had? Karena kalau rakyat ini semuanya menegakkan, rusak nanti jadinya. Ada orang maling, kita tangkap, potong tangannya. Akhirnya keluarga maling nggak terima, nyerbu kita, tangan kita dipotong oleh mereka. Ada orang ngebut, nabrak, akhirnya mati yang ditabrak itu. Maka keluarga korban tidak terima, akhirnya membunuh yang nabrak. Nah, susah jadinya kalau apa? Yang menegakkan hukuman had adalah rakyat. Seandainya di Indonesia ini hukuman had ditegakkan, maka perzinaan akan hilang. Seandainya hukuman had ini di Indonesia ditegakkan, maka permalingan tidak akan ada lagi, akan hilang.
Rasulullah bersabda, iqamatu haddin min hududillah, menegakkan hukuman had dari hukuman hadnya Allah. Khairun min matari arba'ina laylah, itu lebih baik daripada turun hujan 40 malam di negara-negaranya Allah Subhanahu wa taala. Artinya hukuman had kalau ditegakkan itu menjadi keberkahan untuk negara kita. Dan itu sudah disitir oleh Allah dalam Al-Qur'an. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, seandainya penduduk desa-desa itu beriman dan bertakwa, lafattahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, sungguh akan kami buka kepada mereka berkah-berkah yang banyak dari langit dan bumi. Tapi sayangnya negara-negara itu tidak beriman dan tidak bertakwa, terbukti tidak mau menegakkan hukuman had yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang akan kita bahas, hukuman had. Meskipun kita tidak bisa menegakkannya, tapi enggak masalah kita bahas sehingga kita paham. Maka kalau di antara kita ada yang jadi presiden, maka ini ditegakkan. Kalau tidak ada yang jadi presiden, ya kalau ditanya oleh presiden kita jawab. Jadi seandainya bapak-bapak ini ada yang jadi dai kondang, diundang oleh Pak Jokowi, ini ceramahkan kitab tentang hudud ini. Sampaikan kepada beliau, ini kalau hukuman had beliau tegakkan, Indonesia jadi makmur, jadi berkah, yang menjamin bukan saya, tapi yang menjamin adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, mari kita bahas hukuman had yang pertama tentang zina. Orang yang berzina di dalam Islam dibagi dua, ada yang muhsan, ada yang tidak muhsan. Sehingga hukumannya dibedakan. Untuk yang muhsan hukumannya dirajam. Dirajam itu artinya dilempari dengan batu-batu, jangan batu yang gede-gede, tapi yang biasa-biasa aja sampai dia mati. Itu namanya dirajam. Apa itu muhsan? Muhsan itu adalah orang yang sudah menikah dengan nikah yang sah dan sudah hubungan intim dengan pasangannya. Jadi syaratnya dua ya. Syarat pertama harus nikah dan nikahnya sah. Kalau sudah nikah tapi nikahnya nikah batil, maka bukan disebut muhsan. Contohnya apa? Kawin kontrak, itu nikah yang batil. Yang dilakukan oleh orang-orang Syiah itu. Batil itu, nggak boleh. Nikah yang benar nggak boleh seperti itu. Syarat yang kedua, dia harus sudah hubungan intim. Maka kalau sudah nikah sah, kemudian sudah hubungan intim, tapi kemudian berzina, nah saat itulah dirajam. Sudah menikah tapi belum hubungan intim, berarti tidak dirajam karena dia belum muhsan. Sudah nikah, sudah hubungan intim, tapi nikahnya ternyata nikah yang batil tadi dan terus berzina, ya tidak dihukum rajam. Kenapa? Karena belum muhsan. Terus kalau tidak dirajam diapakan? Nah, kita lanjutkan. Wa ghairul muhsan, adapun yang tidak muhsan, hadduhu, hukuman hadnya adalah mi'atu jaldah, 100 kali cambuan, wa taghribu amin, dan diasingkan selama 1 tahun. Jadi untuk yang tidak muhsan hukumannya 2. 1, dicambuk 100 kali. Ini juga yang mencambuk bukan kita sebagai rakyat, tapi Pak Presiden yang berhak mencambuknya. Kalau dia tidak mampu mencambuk, boleh nyuruh Abu Zaidan untuk mencambuk, tapi perintahnya harus dari beliau. Kalau saya langsung nyambuk, malah saya salah. Nyambuknya bagaimana? Dicambuk bagian punggung sini. Karena dalam hadis yang lain disebutkan jaldun fi dhahrik, dicambuk pada punggung. Jadi jangan dicambuk di kepalanya, nanti mati. Ini di punggungnya. Setelah itu diasingkan selama 1 tahun. Jadi dipindahkan dari tempat di mana dia tinggal. Dia orang Solo, zina di Solo. Nah, singkirkan dari Solo, buang jauh sana. Selama 1 tahun. Kenapa? Hikmahnya apa? Supaya orang-orang sudah tidak membicarakan tingkah dia lagi. Sehingga semuanya udah lupa. Karena kalau orangnya masih berada di situ, nanti jadi pembicaraan terus. Padahal Islam tidak suka kalau ada pembicaraan tentang zina. Zina itu sesuatu yang jelek, jangan dibicarakan. Maka supaya pembicaraan berhenti, gimana? Orangnya dipindah. Dipindah kemana? Beliau mengatakan ila masafatil qasr, sampai jarak tempuh orang boleh sholat qasar. Dalam mazhab jumhur, qasar itu adalah kalau sudah safar sejauh 80 kilo. Termasuk mazhab Syafi'i mengatakan begitu. Berarti disingkirkan sejauh 80 kilo minimalnya, ya.
Dari Solo dilempar ke Jawa Timur. Nah, jadi orang Jawa Timur selama setahun sana. Titipkan sama takmir masjid mana, atau suruh kerja di mana, atau dititipkan sama keluarganya yang ada di sana. Ya. Atau dititipkan kepada keluarganya yang ada di Banten kalau dia dari Solo. Nah, jauh dari ke Banten atau ke Jawa Timur. Ya. Menurut sebagian ulama, yaitu madhab Hanafi, taghribu amin, diasingkan setahun, ini tidak harus keluar kota. Boleh di dalam kotanya, tetapi dibui di kota tersebut. Jadi dia orang Solo, tetap di Solo, tapi dipenjara di Solo. Itu seolah-olah sudah diasingkan. Dan itu dari sisi pembicaraan juga sudah bisa menghentikan, karena orangnya sudah tidak keluyuran di kampungnya lagi, sehingga pembicaraan tentang zinanya tadi sudah apa? Akan berhenti. Tapi akan lebih bagus kalau dilakukan sesuai mazhab Syafi'i, yaitu ila masafatil qasri, dijauhkan sampai sejauh jarak tempuh untuk salat qasar. Kemudian wasyaraitul ihsan, dan syarat-syarat seseorang itu disebut muhsan arbaun, ada 4. 1 al-bulugh, dia sudah balik. Berarti kalau ada anak kecil berzina, anak SD berzina, itu tidak muhsan. Maka tidak mungkin anak SD berzina dirajam. Syarat yang kedua, wal aql, dia berakal. Maka kalau ada orang gila berzina, maka tidak mungkin dirajam. Kenapa? Dia tidak muhsan. Lah terus apakah orang gila tadi dicambuk? Juga tidak. Kenapa? Anak kecil tidak mukallaf, orang gila juga tidak mukallaf. Karena itu 2 syarat ini tadi nggak saya sebutkan. Kenapa? Ya, karena hukumannya tidak ada memang. Tidak dirajam, juga tidak tidak dicambuk. Wal hurriyah, dan dia adalah orang merdeka. Kalau budak berarti tidak mungkin dirajam. Meskipun budak itu sudah pernah menikah dan budak itu sudah hubungan intim dengan kekasihnya atau dengan pasangannya, tetap tidak disebut muhsan, maka tidak akan dirajam budak itu. Tapi budak juga tadi syarat ini tidak saya sebutkan karena sekarang sudah tidak ada perbudakan. Nah, syarat yang keempat ini yang saya sebutkan tadi, wa wujudul wata'i, adanya hubungan intim fi nikahin sahihin, yang dilakukan dalam nikah yang sah. Nah, maka syarat yang sangat penting untuk dijelaskan ya 2 ini. Kapan disebut muhsan? Pertama, kalau sudah menikah dan nikahnya sah. Kedua, kalau sudah ada hubungan intim dengan pasangannya yang sah tadi. Kemudian beliau mengatakan wal abdu, adapun budak laki-laki, wal amatu, dan budak perempuan, kalau berzina hadduhuma, maka hukuman had keduanya adalah nisfu haddil hurri, separuh dari hukuman had untuk orang yang merdeka. Orang merdeka kalau tidak muhsan dicambuk 100 kali kalau berzina, ya kan? Nah, budak itu separuhnya. Berarti dicambuk berapa? 50 kali. Kenapa budak dibuat separuh begitu? Karena Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, fa'alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal 'adzab. Surat An-Nisa ayat 25. Kalau ada budak berzina, budak perempuan, maka mereka itu nisfu, dihukum dengan separuh ma'alal muhsanati minal adzab, dari siksaan, dari hukuman untuk orang-orang merdeka, yaitu berarti 50 kali cambukan. Ayat ini bicara tentang budak perempuan berzina. Budak laki-laki nggak disebut oleh Allah. Karena memang zaman dulu biasanya budak perempuan dipekerjakan untuk zina. Nah, Islam melarang, nggak boleh budak perempuan dipekerjakan untuk berzina. Kalau budak perempuan berzina gimana? Nah, dicambuk 50 kali. Tapi mazhab Syafi'i katakan budak laki-laki maupun perempuan sama. Lah, budak laki-laki dalilnya apa? Allah tidak menyebutkan. Dalilnya adalah qiyas. Qiyas itu apa? Disamakan hukumnya. Allah sebutkan budak perempuan, maka ulama samakan hukumnya dengan budak laki-laki. Kenapa? Karena sama-sama budaknya berarti hukumnya sama. Dan qiyas seperti ini dikuatkan dengan dalil dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan, innaman nisa'u syaqaiqur rijal. Tiada lain wanita-wanita itu adalah saudari kandung kaum laki-laki, karena bapaknya satu, yaitu Nabi Adam. Artinya apa? Hukumnya disamakan di dalam Islam antara laki dengan perempuan. Itu maksud hadis ini. Kemudian
wa hukmul liwati, dan hukumnya liwat. Liwat itu apa? Homo, seks. Wa ityanil bahaim, dan mengumpuli binatang. Ini manusia serakah nih ya. Dia nggak puas dengan manusia, akhirnya apa? Mengumpuli kambing, mengumpuli kuda. Naudzubillah. Hukumnya adalah kahukmiz zina, seperti hukum zina. Artinya apa? Hukumnya disamakan dengan zina tadi. Yaitu bagaimana? Kalau sudah muhsan, dirajam. Kalau belum muhsan, dicambuk 100 kali, lalu diasingkan selama 1 tahun. Ini dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau kita pakai mazhab yang lain, ternyata lebih bagus, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amala qaumi lutin, man wajadtumuhu, barang siapa yang kalian dapati, ya'malu amala qaum lutin, melakukan tingkahnya kaum Nabi Lut, yaitu homoseks untuk laki-laki atau lesbi untuk perempuan, faqtulul fa'il wal maf'ul, maka bunuhlah si pelaku, demikian juga yang diperlakukan terhadapnya. Hadis riwayat Imam 4. Tapi ini maksudnya yang dibunuh ini adalah yang laki-laki dengan laki-laki. Karena ada perbuatan memasukkan. Kalau perempuan dengan perempuan tidak sampai apa? Dibunuh. Jadi yang dimaksud di sini laki-laki melakukan hubungan homoseks, faqtulu, maka bunuh semuanya, dan hadis ini derajatnya sahih. Sehingga menurut mazhab yang lain, bukan mazhab Syafi'i, perbuatan homoseks hukumannya cuma 1, enggak 2. Mau dia sudah muhsan, mau belum muhsan, sama saja, tetap dibunuh. Tidak ada dicambuk, nggak ada. Dan ini masuk akal, Pak. Kenapa kalau homoseks itu hukumannya lebih keras, yaitu cuma bunuh tok, nggak ada cambuk, nggak ada. Karena homoseks itu melakukan 2 kesalahan. Kesalahan pertama, dia melakukan hubungan yang haram. Kesalahan yang kedua, dia salah tempat yang tidak masuk akal. Laki hubungan perempuan itu sudah pas. Laki hubungan laki-laki enggak pas. Menyalahi fitrahnya Allah Subhanahu wa taala. Menyalahi fitrah manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau zina itu salahnya cuma 1 aja. Dia salah tempat saja, yaitu hubungannya laki dengan perempuan sudah benar, laki memang suka dengan perempuan. Tapi kok yang dilakukan adalah yang haram, yang bukan istrinya. Nah, salahnya di situ saja. Tapi dia senang dengan perempuan, ya wajar. Manusia lagi suka dengan perempuan. Nah, maka homoseks ini hukumannya diberatkan oleh hadis tadi, karena dia memang kesalahannya lebih berat. Demikian juga mengumpuli binatang. Ini juga hukumannya bunuh, nggak ada cambuk, nggak ada dalam mazhab yang lain. Mari kita lihat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man wajadtumuhu waqa'ala ala bahimah, siapa yang kalian dapati mengumpuli binatang, faqtuluhu, bunuhlah pelakunya, waqtulul bahimah, bunuh juga si binatangnya. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Jadi kalau ada laki-laki hubungan sama apa? Kambing, memasukkan pada kambing, maka orangnya dibunuh, kemudian binatangnya juga dibunuh. Nah, dalam hadis itu disebutkan, perawi bertanya, apa salahnya binatang? Kok binatangnya ikut dibunuh? Nah, di sini perawi sangat cerdas. Dia mengatakan, tidak disukai bahwasanya dimakan binatang tersebut, sementara binatang itu sudah diperlakukan terhadapnya perbuatan kotor tadi. Sehingga nanti akan ada pembicaraan. Mangan daging apa? Daging kambing homo. Nah, jadi perkataannya jadi kurang bagus. Kambing homo, kambing apa? Kambing perbuatan zina, kambing zina. Nah, jadi nggak bagus perkataannya. Kalau nggak dibunuh, maka kambing ini ketika masih berkeliaran akan jadi pembicaraan. Ini kambing zina, ini kambing zina. Nah, nggak bagus begitu. Maka dibunuh. Jadi nggak punya salah sebenarnya kambingnya. Tapi dibunuh supaya apa? Tidak ada pembicaraan lagi terhadap zina, dan supaya tidak ada ucapan-ucapan yang semisal itu tadi. Kemudian waman wati'a, barang siapa yang hubungan dengan perempuan yang tidak mahram, fima dunal farji, tetapi tidak sampai memasukkan farji,
uzira, dia adalah dihukum ta'zir. Hukum ta'zir apa? Hukum yang belum ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka hukuman ta'zir ini terserah kepada pemimpin atau khalifah atau amirul mukminin. Kalau di Indonesia ya terserah Pak Presiden Jokowi. Kira-kira apa yang membuat orang itu kapok terhadap perbuatan itu? Kasih hukuman yang mengkapokkan. Laki perempuan boncengan padahal tidak mahram. Nah, ini ditakzir. Jadi kalau hukum Islam ditegakkan, ini banyak ini orang-orang di Indonesia ini ditakzir ini. Karena laki sentuh perempuan padahal tidak mahram. Laki cium perempuan padahal tidak mahram. Laki belai perempuan padahal tidak mahram. Boncengkan perempuan padahal tidak mahram. Takzir ini hukumannya. Enggak sampai dirajam, enggak sampai dicambuk 100 kali, tapi ditakzir. Kemudian wala yablughu, dan tidak boleh mencapai bitakzir, hukuman takzir tersebut, adnal hududi, paling ringan dari hukuman had. Maksudnya gimana? Takzir itu jangan terlalu banyak memukulnya. Maksimalnya adalah minimal dari hukuman had. Hukuman had, kalau kita lihat tadi ada 6 ya. Dan yang paling ringan adalah orang minum minuman keras dicambuk 40 kali. Berarti maksudnya adalah tidak boleh dalam takzir mencambuk sampai berapa? 40 kali. Harus di bawahnya. Dan ini masalah khilafiyah. Sebagian ulama ada yang mengatakan takzir itu maksimalnya cuma 10, tidak boleh lebih dari 10. Tapi kalau mazhab Syafi'i di sini mengatakan takzir tidak boleh mencapai hukuman had paling ringan. Nah, hukuman had yang paling ringan berdasarkan penjelasan awal tadi adalah 40 kali cambukan, yaitu untuk orang-orang yang mabuk. Maka berarti jangan sampai 40 kali cambukan. Sudah selesai kita bicara tentang hukuman had bagi orang yang berzina. Kita lanjutkan ahkamul qadzaf, hukum-hukum menuduh orang berzina. Jadi sebagaimana berzina itu dihukum, maka menuduh orang berzina juga apa? Dihukum. Beliau mengatakan, wa idza, dan apabila qadzafa, seseorang menuduh berzina, ghairahu, orang lain, bizina, bahwa dia melakukan zina, maka fa'alaihi, wajib atasnya haddul qadzaf, mendapatkan hukuman had bagi orang yang nuduh zina bi tsamaniyati syara'id, dengan 7 syarat. Hukuman had bagi orang yang menuduh berzina itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, fajliduhum tsamanina jaldah. Mari kita lihat ayatnya dulu. Surat An-Nur ayat 4. Walladzina yarmunal muhsanat, dan orang-orang yang menuduh berzina wanita-wanita yang baik. Jadi wanita yang baik yang tidak, tingkahnya tidak zina tapi dituduh zina. Nah, ini baru dihukum. Lalu wanita yang jahat, wanita yang jelek, yang memang ahli zina, dituduh zina, tidak termasuk di sini. Ini wanita-wanita yang baik. Thumma lam ya'tu bi arba'a syuhada, lalu tidak mampu mendatangkan 4 saksi. 4 saksi laki-laki, semuanya melihat betul-betul terjadi zina, masuk kemaluan pada kemaluan. Maka kalau tidak bisa mendatangkan 4 saksi, fajriduhum tsamanina jaldah, cambuk mereka 80 kali cambukan, wala taqbalu lahum syahadatan abada, jangan diterima persaksian mereka selama-lamanya. Wa ulaika humul fasiqun, karena mereka adalah orang-orang fasik. Illal ladzina tabu, kecuali yang tobat setelah itu, wa aslahu, dan memperbaiki diri, maka Allah mengampuni dan merahmati. Artinya setelah nuduh kemudian tobat, diampuni dosanya oleh Allah. Tapi apakah kalau tobat kemudian boleh menjadi saksi setelah itu? Nah, diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama katakan tetap nggak bisa jadi saksi. Kenapa? Wala taqbalu lahum syahadatan abada. Jangan diterima saksinya abadi, selama-lamanya sampai mati nggak boleh jadi saksi. Saksi hilal Ramadan nggak bisa. Saya bersaksi melihat hilal Ramadan. Kamu nggak diterima saksinya. Kenapa? Kamu dulu menuduh orang berzina. Abada, sampai mati nggak bisa diterima.
Nah, sebagian ulama mengatakan karena di sini sudah ada kata-kata illal ladzina tabu, kecuali yang tobat, berarti kalau sudah tobat bisa diterima saksinya. Ya, ada perselisihan pendapat nih. Nah, hukuman had ini ada 8 syaratnya. Kalau 8 syarat ini tidak ada, berarti tidak ditegakkan hukuman had. Kemudian beliau menjelaskan, salasatun minha, 3 syaratnya fil qadhif, itu diberikan kepada orang yang menuduh. Jadi si penuduh harus memenuhi 3 syarat. 1, wa huwa ayyakuna balighan, bahwa si penuduh tadi sudah balik. Maka ada anak SD menuduh orang berzina, temannya. Nah, maka anak SD ini nggak dihukum had. Kenapa? Masih kecil. Masih kecil, tidak mukallaf, sehingga tidak diberi hukuman had. Syarat yang kedua, aqilan, dia harus berakal. Sehingga kalau ada orang sinting, tidak waras, menuduh tetangganya berzina, tidak ada hukuman had. Yang ketiga, wa alla yakuna walidan lil maqdhuf, bahwasanya si penuduh tadi bukanlah bapak bagi yang dituduh. Artinya kalau ada bapak nuduh anaknya zina, dia tidak terkena hukuman had. Bukan berarti nggak dosa ya, tetap dosa. Tapi kalau dia nuduh anaknya berzina, maka dia tidak mendapatkan hukuman had. Nah, untuk yang nomor 3 ini saya terus terang belum tahu dalilnya, tapi saya hanya menjelaskan mazhab Syafi'i seperti ini. Bisa jadi dalilnya disamakan dengan masalah pembunuhan. Rasulullah bersabda, kalau bapak membunuh anaknya tidak dihukum qisas. Nah, berarti di sini disamakan ya. Kalau bapak menuduh anaknya berzina, maka tidak bisa dihukum dengan hukuman had. Nah, tapi saya masih pengen ngerti apa sih dalilnya. Kok mazhab Syafi'i mengatakan tidak dihukum hukuman had apabila bapak menuduh anaknya berzina. Saya sampai hari ini belum mendapatkan dalilnya. Maksudnya dari sabda Nabi atau dari Quran. Kemudian wa khamsatun, dan ada 5 syarat fil maqdhuf, pada orang yang tertuduh. Pertama, wa huwa ayyakuna musliman, bahwa si tertuduh tadi harus seorang muslim. Jadi kalau yang dituduh itu ternyata kafir, maka tidak ada hukuman had. Tapi bukan berarti tidak berdosa loh, nggih. Panjenengan punya tetangga kafir, orangnya baik-baik, panjenengan tuduh zina, panjenengan dosa. Tetapi tidak ada hukuman had untuk panjenengan. Kenapa? Dia kafir. Kok kafir dituduh oleh muslim, muslim tidak dihukum had? Karena Islam dengan kafir tidak seimbang. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu unggul, tidak bisa diungguli. Sehingga nggak selevel, maka tidak ada hukuman had. Yang kedua, balighan. Yang dituduh tadi juga harus balik. Maka kalau menuduh anak kecil SD berzina, ini tidak sampai dihukum had yang menuduhnya. Tapi ya tetap dosa. Yang ketiga, aqilan. Yang dituduh tadi berakal. Nah, kalau menuduh orang gila berzina, yang menuduh juga tidak dihukum had, tapi tetap berdosa. Yang keempat, hurron. Yang dituduh tadi harus orang merdeka, maka kalau menuduh budak tidak dihukum dengan hukuman had. Ada hadis mengatakan, kalau ada seorang majikan menuduh budaknya berzina, maka nanti di akhirat si budak ini kalau tidak berzina, maka disuruh untuk mencambuk majikannya 80 kali. Jadi dibalik hukumannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun hadisnya dhaif ya, tetapi bisa jadi maknanya benar karena Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Allah akan menegakkan hukuman yang belum ditegakkan di dunia. Yang keempat, ini tadi 4 ya. Syarat keempat ya. Kemudian syarat kelima, afifan. Ini orangnya harus orang-orang yang baik-baik, orang yang terkenal menahan dari perbuatan maksiat, zina dan sejenisnya itu. Tapi kalau orang yang sudah terkenal, dia memang hidung belang, suka main sama perempuan. Nah, menuduh orang seperti itu berzina, penuduhnya tidak sampai dihukum dengan hukuman had. Tapi tetap tidak boleh menuduh orang tanpa ada bukti. Jadi intinya kita harus menjaga lisan kita, jangan ngomong kamu berzina kecuali kalau punya 4 saksi. Ya. Saya, teman saya, teman saya, teman saya. 4 orang. Semuanya melihat dengan mata kepala, ada hubungan sampai masuk. Nah, saat itulah baru mengatakan berzina. Tapi uniknya, dari masa Nabi sampai zaman sekarang, belum pernah ada kejadian orang mendatangkan 4 saksi mengatakan bahwa betul-betul melihat berzina.
Karena susah Pak melihat itu. Karena kalau sudah masuk kamar kemudian dikancing, itu tidak bisa dikatakan melihat. Di bawah selimut sudah tidak bisa dikatakan melihat. Mati lampu gelap sudah nggak bisa dikatakan melihat. Ketok piye wong gelap. Nah, makanya belum pernah ada kejadian orang dirajam karena berzina dengan sebab ada 4 saksi, belum. Adanya bukti yang lain, hamil padahal nggak punya suami, nah, itu berarti bukti. Atau mengaku sendiri, saya ngaku berzina, nah, berarti apa? Bukti itu. Sekarang sudah ada CCTV, apakah CCTV bisa dijadikan dalil? CCTV bukan 4 saksi, maka tidak bisa untuk dalil. Apalagi CCTV itu bisa diubah-ubah ya loh. Videonya bisa diubah-ubah, bisa apa? Diubah dari yang semestinya, yang asalnya tidak terjadi jadi seolah-olah terjadi. Nah, seperti itu maka tidak bisa untuk menegakkan apa masalah ini. Kemudian wa yuhaddul hurru, dan dihukum orang yang merdeka kalau menuduh berzina orang lain 80 kali cambukan, wal abdu, sementara budak kalau menuduh berzina maka dicambuk 40 kali cambukan. Ini dalilnya dikiaskan dengan masalah zina tadi. Zina 100 kali untuk orang merdeka, budak 50 kali, berarti untuk menuduh berzina ini 80 kali untuk orang merdeka, berarti budaknya juga 40 kali. Ini. Jadi dikiaskan oleh para ulama dalam bab ini. Karena memang kias itu diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, wa yasqutu, dan gugur haddul qadhaf, hukuman had untuk menuduh berzina ini bisalasati asya, dengan sebab 3 perkara. Yang pertama, iqamatul bayyinah, ditegakkannya bukti. Yang dimaksud bukti sudah saya jelaskan tadi, yaitu apa? 4 orang saksi. A menuduh B berzina, maka A harus dipukul cambuk 80 kali. Tapi kemudian dia berhasil mendatangkan 4 saksi. Nah, maka hukuman cambuk 80 kali ini batal, nggak jadi. Terus yang dihukum siapa? Ya ini yang berzina tadi, yang dituduh tadi. Karena yang dituduh sudah terbukti. Ini. Tapi iqamatul bayyinah, menegakkan bayyinah, bukti, ini tadi yang sudah saya katakan sangat susah mendatangkan 4 orang saksi, melihat betul-betul. Nggak bisa seperti itu, tidak bisa dengan sangat mudah, sangat susah. Ini. Seandainya kita melihat seseorang berzina seandainya. Terus kita lari cari 3 orang supaya genap 4 orang melihat. Ternyata sampai tempat orangnya sudah pergi. Sudah nggak bisa kan? Atau orangnya sudah berhenti dari perbuatan zinanya. Sudah nggak jadi bukti lagi. Karena yang dimaksud bukti itu tadi betul-betul 2 mata kita, 2 mata dari 4 orang tadi semuanya melihat betul bahwa ada perbuatan masuk. Kalau sudah semuanya melihat, nah itulah baru disebut sebagai bayyinah. Yang kedua, au afwul maqdhuf, atau dimaafkan oleh orang yang dituduh. Jadi orang yang dituduh itu berhak memaafkan. Kamu menuduh saya berzina. Kamu itu sebenarnya nggak punya bukti. Kamu itu cuma ingin merontokkan nama saya. Saya tidak marah terhadap kamu karena kamu masih teman saya. Kamu teman saya SD dulu saya. Maka kamu menuduh diri berzina, saya maafkan. Tapi mbok jangan ngomong seperti itu. Hati-hati ya. Ngomong ngawur itu bisa masuk neraka. Dusta itu dosa besar. Menuduh orang semakin besar lagi dosanya. Dusta itu sudah dosa besar. Kalau dusta plus nuduh berarti apa? Dusta juga kan? Nah itu dosanya lebih besar lagi. Akhirnya apa? Dimaafkan oleh orang yang dituduh tadi. Nah, sudah gugur, nggak ada apa? Hukuman had. Kenapa? Karena dia sudah menggugurkan hak dia. Orang dituduh berzina itu kan berarti dirontokkan nama baiknya kan? Nah, supaya nama baiknya ini pulih gimana? Hukum had itu orang yang nuduh. Kalau sudah dihukum had orang yang nuduh, nah orang-orang semuanya tahu. Oh, cuma isu belaka, nggak benar. Buktinya kemarin yang nuduh sudah dihukum, berarti nggak ada zina. Nah, namanya yang dituduh tadi jadi baik lagi.
Nah, maka kalau dia sudah merontokkan, menggugurkan hak dirinya, sudahlah, saya dituduh berzina, nggak apa-apa. Tapi saya maafkan kamu, tapi kamu harus tobat. Nama saya nanti akan dipulihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kamu tidak usah dihukum. Seandainya dia memaafkan begitu, nah sudah selesai masalah. Jadi boleh apa? Memaafkan. Tapi memang memaafkan itu ada fikihnya. Kalau ada orang baik-baik yang kejeglong melakukan kesalahan, nah ini berhak dimaafkan. Tapi kalau ada orang yang sudah terbiasa berbuat onar, ini jangan dimaafkan. Malah justru dihukum yang sekapok-kapoknya. Orang sudah sering nuduh, maka ini perlu dihukum kayak begini. Kalau orang baik-baik, ya, tapi gara-gara ada masalah kecil kemudian akhirnya jadi dibesar-besarkan, akhirnya nuduh kita, nah itu perlu apa? Dimaafkan. Karena sebenarnya orang yang baik. Ya. Memaafkan secara umum dihasungkan di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa an ta'fu aqrabu lit-taqwa." Dan bahwasanya kalian memaafkan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Berarti dihasung kita untuk apa? Memaafkan. Ya. Allah mengatakan fa'fu, maka maafkanlah, wasfahu, dan longgarkanlah. Nah, disuruh oleh Allah untuk memaafkan. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan fa innallaha kana 'afuwan qadira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha memaafkan. In tubdu khairan, kalau kalian menampakkan kebaikan, au tukhfuh, atau menyembunyikan kebaikan, au ta'fu an su, atau kalian memaafkan keburukan orang, fa innallaha kana 'afuwan qadira. Allah pun juga Maha Pemaaf plus Maha Kuasa. Kalau kita kan tidak Maha Kuasa. Nah, maksudnya adalah Allah yang Maha Kuasa saja yang bisa menghukum, dia suka memaafkan. Apalagi kita yang tidak Maha Kuasa, mbok ya lebih memaafkan. Itu maksudnya. Jadi kalau panjenengan dituduh, maka panjenengan boleh apa? Memaafkan, dan itu lebih baik. Allah pasti akan memberikan ganti kepada Anda yang lebih baik daripada hukuman yang semestinya ditegakkan tadi. Kenapa? Karena kalau orang yang menuduh tadi dihukum, berarti panjenengan yang dituduh itu hatinya merasa puas, ya kan? Wah, sudah dihukum, iskuen kapok. Nah, kepuasan itu boleh kita tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala dengan cara memaafkan. Meninggalkan sesuatu karena Allah dijamin akan diganti dengan yang lebih baik. Dalilnya hadis riwayat Imam Ahmad. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innaka lan tad'a syai'an." Sesungguhnya engkau tidak akan meninggalkan sesuatu apapun juga. Ittiqa Allah Azza wa Jalla, karena Allah, karena takwa kepada Allah Azza wa Jalla, illa a'taqallahu khairan minhu, kecuali Allah kasih yang lebih bagus darinya. Jadi dengan sebab memaafkan ini, insya Allah nanti namanya lebih harum lagi. Dia dituduh zina, dia minta ditegakkan hukuman had, maka namanya harum karena tuduhan tidak terbukti. Kalau dia memaafkan, insya Allah namanya lebih harum. Kenapa? Karena dijamin oleh Nabi dikasih ganti yang lebih baik. Tapi memang tidak semua orang mampu untuk memaafkan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menghasung kita untuk memaafkan. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Khudhil afwa, ambillah permaafan, maksudnya maafkanlah orang. Wa'mur bil urfi, amar ma'ruflah, wa a'rid 'anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang yang bodoh, alias tidak usah menggubris orang-orang yang bodoh. Dan ini bisa kita tarik kesimpulan juga untuk masalah yang lain, ya. Kalau dituduh apapun, maka kalau kita bisa memaafkan, dimaafkan aja. Panjenengan dituduh, kamu ini orang khawarij, pembawa bid'ah di Indonesia, padahal tidak khawarij. Nah, udah dimaafkan aja lah. Kita nasihati orang yang menuduh kita. Kamu itu ngomong seperti itu tidak punya dalil sebenarnya. Tapi saya maafkan, kamu minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, perbaiki diri, jangan ngomong gitu lagi. Kita sesama muslim, saya muslim, kamu muslim. Enggak usah bertengkar sama muslim. Kita masih punya musuh yang banyak, itu orang-orang kafir. Nah, dinasihati begitu.
Baik, kita lanjutkan yang ketiga. Kapan gugur hukuman had awil li'an, atau terjadi li'an fi haqqiz zaujah dalam kasusnya seorang istri. Maksudnya gini, istri dituduh berzina oleh suami. Kemudian istrinya apa? Tidak mengakui, saya tidak berzina. Suami saya nuduh. Nah, kemudian ditegakkan li'an. Li'an itu apa? Suami melakukan 4 sumpah. Demi Allah, istri saya betul berzina, saya ngomong jujur. Diulang sampai 4 kali. Setelah itu sumpah yang kelima, dia mengatakan, demi Allah, saya siap untuk dilaknati oleh Allah kalau saya bohong. Nah, kemudian si istri, karena dia tidak mengakui berzina, dia juga membalas dengan 4 sumpah yang sebaliknya. Demi Allah, saya tidak berzina, suami saya itu bohong. Diulang sampai 4 kali. Setelah itu yang kelima, dia katakan, demi Allah, saya siap untuk mendapatkan murka Allah kalau memang suami saya itu benar. Jadi si suami mengatakan, saya siap dilaknat Allah. Si istri mengatakan, saya siap dimurkai Allah. Laknat Allah sama murka Allah lebih besar murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sama-sama besar, tapi para ulama katakan lebih ngeri murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau sudah terjadi li'an seperti ini, maka si suami yang menuduh istrinya berzina tadi tidak ditegakkan hukuman had. Jadi asalnya suami nuduh istrinya berzina padahal tidak berzina, itu juga dicambuk dengan apa? 80 kali cambukan. Tapi karena ini kasus suami istri, ada hukum lain, yaitu hukum li'an namanya. Nah, hukum li'an ini sudah disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nur. Arba'a syahadatin billah. Surat An-Nur ayat yang ke-6 dan seterusnya. Walladzina yarmuna azwajahum, orang-orang yang menuduh istrinya berzina, walam yakul lahum syuhada, tidak punya bukti, tidak punya 4 saksi, illa anfusuhum, kecuali diri sendiri yang melihat. Fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billahi innahu laminas shadiqin, maka dia bersumpah dengan nama Allah 4 kali sumpah bahwa dia jujur bahwasanya istrinya betul-betul berzina. Wal khamisah, dan sumpah yang kelima, anna la'natallahi alaihi in kana minal kadzibin, dia siap dilaknati Allah kalau memang dusta. Wa yadra'u anhal adzab, dan menolak dari istri hukuman tersebut. An tashhada arba'a syahadatin billah, kalau dia juga bersumpah 4 kali sumpah dengan nama Allah, innahu laminal kadzibin, bahwa suaminya dusta. Wal khamisah, sumpah kelima, anna ghadaballahi 'alaiha, siap dimurkai Allah, in kana minas shadiqin, kalau memang suaminya jujur. Nah, setelah li'an, maka yang terjadi apa? 1, suami istri harus cerai. Dan cerainya ini abadi, tidak bisa rujuk sama sekali meskipun sang istri tobat atau sang suami tobat. Suaminya tobat mengatakan, saya minta maaf, dulu saya memang menuduh karena marah. Sebenarnya engkau tidak berzina. Sekarang kita rujuk, nggak bisa. Atau istrinya yang mengaku, ya, saya minta maaf, memang dulu saya selingkuh, sekarang saya minta maaf, saya minta rujuk lagi. Nggak bisa. Meskipun suami istri rela untuk rujuk, nggak bisa rujuk karena sudah diputuskan oleh Nabi SAW secara abadi. Ini yang pertama. Yang kedua, anak yang lahir dari hasil tuduhan li'an tadi tidak bisa dinisbatkan kepada bapaknya, nisbatnya kepada ibunya, karena bapaknya tidak mengakui hubungan tersebut. Kemudian konsekuensi yang ketiga, tidak boleh orang-orang menuduh si perempuan itu berzina atau mengatakan kepada anak yang lahir tadi dengan istilah anak zina, nggak boleh. Kalau ada orang mengatakan kamu ini anak zina, maka berarti dia sudah menuduh ibunya berzina, padahal dia sudah bersumpah 5 kali sumpah tadi bahwa dia tidak zina. Sehingga yang mengatakan ini anak zina, dia dicambuk 80 kali. Itulah 3 konsekuensi dari terjadinya li'an. 1, cerai abadi. 2, anaknya dinisbatkan kepada ibunya. 3, tidak boleh ada seorang pun yang mengatakan ini anak zina. Kalau nekat mengatakan begitu, berarti dicambuk 80 kali.
Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hukum-hukum Islam yang sangat indah, yang sangat detail, yang sangat terperinci dalam masalah perzinaan dan tuduhan. Ini semata-mata dibuat oleh Islam hukum yang rinci seperti ini supaya di masyarakat itu bersih, tidak ada perzinaan, supaya di masyarakat itu bersih, tidak ada tuduhan berzina. Karena zina itu sungguh sangat perbuatan yang sangat keji, karena sebenarnya Allah sudah menyiapkan kita ganti dari zina, yaitu menikah. Halal, berpahala, mendapat ridho Allah. Sudah ada yang baik, kenapa malah berzina? Maka pantas dihukum dengan hukuman yang sangat keras seperti ini. Ini tujuannya untuk kebaikan manusia itu sendiri. Dan saya jamin, seandainya Indonesia menegakkan hukum rajam dan cambuk 100 kali untuk pezina, pasti di Indonesia zina akan sirna, nggak ada zina lagi. Maka ini adalah tantangan untuk Bapak Jokowi kalau ingin bersihkan Indonesia, tegakkan hukum Islam. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dapat dibicarakan, betul dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah pertemuan berikutnya akan kita bahas tentang hukuman had bagi orang yang minum minuman keras, demikian juga yang mencuri, demikian juga yang mengumpas di tengah jalan, dan yang lain-lainnya. Wallahu a'lam bishawab walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pembahasan?